بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga hari ini, pagi ini, kalian dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun, dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari atau ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar di tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran yang keempat. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 ini yaitu 1. Membaca teks tentang makanan sehat. 2. Menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makanan. 3. Kegiatanku setelah belajar malam. Materi yang pertama. Pembelajaran 4. 1. Membaca teks tentang makanan sehat. Anak-anakku, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Berikut ini adalah masalah serta saran atau solusi yang harus dilakukan. Bacalah permasalahan berikut ini, berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Masalah pertama. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Maka sarannya adalah sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu. Karena makanan yang disediakan oleh ibu lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan. Masalah selanjutnya. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Maka sarannya yaitu sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Masalah yang ketiga. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Maka saran yang tepat adalah sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih,
karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Masalah selanjutnya, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Maka yang harus dilakukan adalah sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa, karena doa merupakan bentuk bersyukur. Karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Masalah yang terakhir, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Maka yang harus dilakukan adalah sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya sehingga tidak bersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Nah, itulah anak-anakku permasalahan tentang makanan dan saran atau sesuatu yang harus dilakukan agar masalah tersebut bisa diatasi atau bisa diperbaiki. Materi selanjutnya, ayo mengamati. Anak-anakku, bacalah kalimat-kalimat berikut. Jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nomor 1. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Maka kalimat yang cocok untuk nomor 1 ini adalah, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Nomor 2. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Maka jawaban yang benar untuk nomor 2 yaitu, Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Nomor 3, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Maka kalimat yang cocok untuk nomor 3 yaitu, Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Selanjutnya, nomor 4. Di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Maka jawabannya yaitu setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Yang terakhir, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Maka jawaban yang tepat yaitu, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Nah, itulah anak-anakku kalimat menjodohkan. Kalimat ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada pelajaran pertama, yaitu mengisi atau menjawab permasalahan dengan saran. Tugas 1. Silakan anak-anakku buka halaman 31 dan kerjakan sampai kalian mengerti dan kalian bisa menjawabnya. Materi yang kedua. 2. Menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makanan. Ayo berlatih. Setiap malam, Ali dan keluarganya makan malam bersama. Ali berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya.
Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Ali memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Nah, inilah 10 kalimat yang diacak dan kalian harus bisa memisahkan 10 kalimat itu mana yang termasuk ke dalam kewajiban dan mana yang termasuk hak dalam kegiatan yang berhubungan dengan makanan. Nah, anak-anakku, ternyata sudah dikerjakan ya. Kalian hanya perlu memperhatikan, memahami mana saja yang termasuk ke dalam kewajiban dan mana saja yang termasuk ke dalam hak. Berikut tabelnya. Kewajiban dan hak tentang makanan. Nah, yang termasuk ke dalam kewajiban yaitu bersyukur atas semua makanan yang ada. Makan makanan yang sudah disediakan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Itu merupakan kewajiban-kewajiban tentang makanan. Adapun yang termasuk ke dalam hak yaitu 1. Mendapat makanan sehat dan bersih, memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, mendapat air minum yang bersih dan sehat, dan yang terakhir, mendapat makanan atau mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Selanjutnya, menuliskan pengalaman pribadi. Silakan anak-anakku kalian kerjakan pada halaman 32. Materi terakhir. 3. Kegiatanku setelah belajar malam. Anak-anakku, silakan kalian perhatikan teks bacaan terakhir pada pembelajaran kita hari ini. Tepat pukul 19.00, Ali telah selesai makan malam bersama orang tuanya. Ibu Ali berpesan kepada Ali agar jangan tidur setelah makan. Harus menunggu 1 jam baru boleh tidur. Ali mematuhi nasihat ibunya. Ali pun segera mengambil buku cerita tentang para sahabat Nabi dari tasnya. Kemudian Ali duduk di kursi sambil membaca buku cerita tentang sahabat Nabi yang tadi. Nah, anak-anakku, tugas yang ketiga, silakan kalian kerjakan tugas halaman 33. Kalian ceritakan tentang pengalaman kalian. Apakah pernah kalian tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidur nyenyak? Ceritakan pengalamanmu itu. Sampaikan juga manfaat tidur pada malam hari. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran keempat pada pelajaran tematik kelas 3 tema 4 sub tema 1 pembelajaran keempat ini.
Sebelum kita akhiri, mari kita terlebih dahulu membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.